Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain illa annahu babul dohiyati bab dohiyat. Hiya sunnatun muakkadatun fi jami'il jihad wa yajidu ta'aqaduha fil haqqil hujaji fi Mina wa yadkhulu waqtuha idza tala'atis syamsu wa madha jamalul yasus salatal 'idi wa khutbatin wa yustamiru ada'un ila ghurubi syamsi ila akhir ayyamut tasyriqi salasan. Babud doqiyati, bab kurban. Kurban itu paddoqiyatu majidbahu minan naimi taqarruban ilallah ta'ala min yaumil idi ila akhir ayyamut tasyriq. Kurban itu adalah hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah min yaumil id, pada hari raya id, yakni Idul Adha, ila akhir ayyamut tasyriq. Kemudian waktunya itu dipanjangkan sampai akhir yaumut tasyriq, kakala terbenamnya matahari. Itu makna daripada kurban. Hukmuha sunnatun muakkadatun fi jami'il jihad. Hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang diharuskan. Dikarenakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kurban. Beliau selalu berkurban tatkala disyariatkan oleh Allah Ta'ala di dalam berkurban pada tahun kedua minal hijrah, sekaligus perintah di dalam melaksanakan sholat Idul Adha. Allah Ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Dari nikmat panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan keluaskan rezeki dan kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat setiap kesulitan yang kita hadapi, perjalanan kita menjadi mudah dan gampang. Alhamdulillah. Tidak cukup kita mengucapkan ucapan alhamdulillah dari setiap perdagangan yang kita dagangkan kemudian mendapatkan keuntungan. Tidak cukup kita mengucapkan cuma sekedar alhamdulillah. Dan tidak cukup pula kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan bermacam ibadah, baik itu solat, tadarusan Al-Quran, tahmid dan zikir, ataupun hadirnya kita di majlis ilmu. Akan tetapi nikmat Allah yang Allah berikan pada kita begitu banyak, yang Allah minta dua. Pertama, fasolli, untuk sama ucapan alhamdulillah, kemudian kita bersyukur kepada Allah di dalam berbuat taat. Ucapan alhamdulillah, kemudian melaksanakan solat, baik solatul fardu maupun solatul sunnah. Kita panjatkan doa kepada Allah Ta'ala di dalam kesulitan yang kita hadapi. Allah memperhatikan kita, Allah mengijabah doa kita. Fa sa'ala ibadi fa inni qarib. Apabila seorang hambaku bertanya kepadaku, sungguhnya aku sangat dekat dengan dia. Wa huwa sami'un basir. Ya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Atas permintaan seorang hamba itu diminta, pasti Allah akan memberikan kepada dia. Wanhar, dipintakan Allah Ta'ala untuk berkorban. Korban yang namanya waktu, tenaga, pikiran untuk mensukseskan acara kurban. Tapi kalau semuanya modal tenaga, pikiran dan ilmu
tapi nggak ngeluarin harta, ini nggak bakalan sukses. Sebab tenaga semua orang bisa. Ngerubuhin sapi bisa, nggak biasa nyeset, asalkan pisau tajam. Nggak biasa nyacak itu yang namanya daging ataupun tulang, bisa pinjam golok orang sampai gompal itu. Yang penting bisa. Yang namanya ngerubuhin paling gampang, orang kita mah demen ngerubuhin. Gampang nggak? Lagi rame-rame sampai atuh 20 orang dorong. Ya enggak? Tapi paling utama berkorban adalah harta. Berkorban dengan harta sangat luar biasa. Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya. Maka dalam syair, ni'matul malus soleh, paling baiknya, paling bagusnya harta yang dimiliki adalah yang miliki harta itu orang yang baik. Kalau harta dimiliki orang yang baik, itu menjadi sejahtera untuk seluruh umat manusia. Siapapun yang dekat dengan dia pasti kebagian. Benar nggak? Nah, jadi urusan kaya, nunggu kaya mah nggak bakalan kaya ntar. Sekarang dari sedikit yang kita punya kita korbankan. Jangan nunggu kaya. Nanti seperti Salabah, pengen sedekah nunggu kaya. Akhirnya lupa. Kenapa? Karena tidak dimulai dari sesuatu yang kecil. Kalau di sesuatu yang kecil kita jalankan, insya Allah rezeki yang belum ada bakalan ada dan datang kepada kita, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat itu padasan. Padasan kan tutupnya nggak seperti tutup seperti sekarang, pakai keran. Makanya padasan itu nanti airnya utuh, nggak habis. Coba zaman dulu padasan tutupnya ke sendal jepit. Kalau enggak pakai kayu, lancipin, tambahin apa? Bahan, topo, tetap aja bocor dikit ya, meremes, lama-lama habis gak? Tuh begitu. Kalau kita suka berbagi, suka mengeluarkan uang apa yang kita punya, mau kemampuan kita, insya Allah rezeki yang belum ada Allah akan datangkan. Alhamdulillah. Tuh berkah rezeki yang kita punya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh, Allah tidak memaksa suatu jiwa kecuali menurut kemampuannya. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni surga, mereka akan kekal di dalamnya. Alhamdulillah. Dari hal yang kecil. Jangan kita maksakan dari sesuatu yang di luar kemampuan. Yang namanya korban kan nggak tiap minggu, nggak tiap bulan, tapi setahun sekali. Udah setahun sekali waktunya. Kalau nggak sanggup sekarang, tahun depan kumpulin. Dengan cara apa? Ikut arisan.
Ikut andil. Kita di musola mana nih? Kita di masjid mana nih? Adain. 1 bulan 300.000. 300.000. Bilang bini kita, saya ikut nih arisan kurban di musola di masjid. Sisipin uang belanja 5.000 satu hari. Nanti saya pun 5.000 satu. Berarti berapa ya? 10.000. Pas 300 kali 12 36. Cukup. Lebih malah. Alhamdulillah. Caranya begitu. Kalau kita mau ngangkat beras jangan 50 kilo. Keberatan. Ambillah 5 kilo. Lama-lama 10 balik habis gak? Kalau kita ngangkat langsung 50 kilo, apalagi diangkat dari bawah, ketarik urat kita, nggak kuat. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa suatu jiwa, tapi dipaksain di dalam beribadah menurut kemampuan. Salat hukumnya wajib berdiri di dalam melaksanakan sholatul fardu. Kalau nggak mampu dia berdiri karena sakit uzur, duduk pakai kursi atau pakai sejadah. Nggak mampu untuk sholat dalam keadaan duduk, berbaring, tidur. Tuh, palanya ngadap kiblat sebelah kanan sama seperti jenazah. Dengan lambung badan yang sebelah kanan dengan cara berbaring miring. Kalau nggak sakit juga berbaring di sebelah kiri, palanya ngadap kiblat. Sakit pusat kanan kiri, celentang, palanya di atas dikit, kakinya menghadap kiblat dengan telapak kaki. Gak bisa pusat rukuk dan sujud, cukup nganggutin aja. Ini nggak bisa nganggut pusat, lopak mata, kedip aja. Kedip memang kagak bisa. Jarul arkani bil qalbi, jalanin rukunnya dalam hati. Kan tet gak? Masih sadar gak? Umpama masih sadar, wajib sholat. Tetetannya mati, iklanin di masjid. Ngumumin mati lampu. Kalau mati lampu kan kita telepon PLN. Mati lampu kita telepon PLN. Kalau udah mati nggak bisa nelpon siapa? Nelpon RT, nelpon pengurus masjid musola, telepon masyarakat, para petugas mandiin jadah dan pelaksanaan sholat. Itu doang. Paling ucapin inna lillahi wa inna